Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah azza wa jal dengan cara yang benar, karena syukur merupakan kunci kebahagiaan, kunci kenikmatan hidup, dan puncak ibadah yang akan mendekatkan kita kepada surga, yang akan membuat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, adalah dengan bersyukur. Selama hidup kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jaga ikhlas dimanapun, kapanpun. Jangan pernah kepentingan dunia, apapun, sekaya apapun kita, sehebat apapun dunia kita, yang Allah lihat hanya ikhlas. Kita hebat karena Allah yang membuat kita hebat. Gak ada dunia yang membuat manusia hebat. Kita harus mengambil pelajaran dari sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Qarun? Kurang apa orang-orang hebat yang dicatat dalam sejarah? Tapi Allah jadikan akhir hayat mereka adalah akhir hayat yang tragis, karena mereka bukan manusia yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Jangan hidup semau kita. Selain ikhlas dalam segala hal, kita kalau memang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sulit, mudah, asal ada keinginan dan hati kita bersih. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita penuh dengan aturan yang mudah, praktis, sesuai dengan aturan yang telah diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjamaah, kita semua mendambakan hidup bahagia, baik di dunia terlebih di akhirat. Para ulama berkata, apa sih yang membuat hidup kita bahagia? Hidup kita tenang, walaupun banyak masalah, tapi tetap tenang. Kalau dibilang bahagia, bukan hanya bahagia di saat kita mendapatkan nikmat, di saat kita lapang, tidak ada masalah, tenang. Yang menjaga ketahanan dalam hati dua hal: al-hayatut thayyibatur ridha wal qanaah. Yang membuat hidup ini terasa nikmat dalam keadaan apapun. Dua, ridha kepada Allah dengan segala ketentuan dan keputusannya, wal qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala dalam surat Al-Ma'arij menyampaikan hambatan kita untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Allah menyampaikan ayat pada ayat 19 sampai 21 dari surah Al-Ma'arij. Di ayat itu Allah menjelaskan tentang sifat dasar manusia yang membuat kita terasa kok ada masalah dikit tidak tenang, ada masalah, jadi kita itu hanya tenang ketika kita mendapatkan nikmat. Tapi ketenangan itu sirna, nggak ada ketika ada sesuatu yang membuat kita menjadi pusing, menjadi resah. Padahal tenang itu harus ada pada diri kita dan hati kita setiap saat.
sifat dasar kita. Makanya kalau kita ingin bahagia, pertama kita harus kenali diri kita. Apa sifat dasar kita? Karena semua kita adalah manusia. Berarti sifat dasarnya sama. Mau awam, mau ulama, mau orang Arab, mau bukan orang Arab, sama. Karena yang menciptakan kita sama, Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu adalah makhluk yang penuh, yang syarat dengan halu. Allah menghadirkan kata halu. Lalu muncul pertanyaan, karena banyak yang tidak mengerti apa makna halu. Karena ini termasuk kalimat gharibah, kata asing, bahkan bagi sebagian orang Arab. Lalu Allah Jalla wa'ala menafsirkan kata halu itu di ayat berikutnya. Oleh karenanya adab dalam menafsirkan, kalau ayat kita tidak tahu maknanya, tetapi Allah menjelaskan pada ayat berikutnya atau pada ayat yang sesudahnya, maka tidak boleh ada yang menafsirkan. Yang berhak menafsirkan hanya Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, manusia itu penuh dengan sifat halu. Sifat dasarnya adalah makhluk yang penuh dengan halu. Apa itu halu? Kata Allah, idza massahu syarru jazu'a. Kalau menghadapi masalah, banyak mengeluh. Ketika mendapatkan musibah, banyak mengeluh. Jazu', kathratul jaza', banyak mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberi nikmat, pelit. Bukan cuma pelit, bahkan dengki. Punya keinginan untuk menghancurkan nikmat yang ada pada saudaranya, pada orang lain. Itu sifat dasar kita, ya ikhwatal iman. Kalau ini sudah teratasi, maka kebahagiaan yang tadi disebutkan, ridha, menerima semua apa yang Allah berikan. Ingat, rezeki tidak tertukar. Tapi kita kadang lupakan hal itu. Para jemaah sekalian, ketika manusia sifat dasarnya adalah penuh dengan halu, di mana ketika dia mendapatkan musibah, dia akan banyak mengeluh, sulit untuk sabar. Maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan sifat dasar itu, agar hidup kita berkah, setiap tindak tanduk kita, perilaku kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, alladzina hum fi salatihim wa alladzina hum ala salatihim daimun. Kemudian di ayat yang terakhir Allah katakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Solusi pertama untuk mengatasi sifat dasar kita yang tidak baik itu, banyak mengeluh dan pelit, lagi dengki. Maka tiga sifat dasar kita ini segera atasi. Kalau tidak segera diatasi, jangan berharap hidup kita berkah, jangan berharap hidup kita tenang. Apa? Menjaga salat. Kata ulama, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu selalu mengerjakan salat pada waktunya. Daimun, ala istimrar, ala dawam, di mana dia selalu mengerjakan salat, dimanapun, kapanpun, selalu yang diutamakan salat, selalu dia mengerjakan salat. Ini poin yang pertama, solusi pertama. Solusi kedua, salat lagi. Apa itu ya Allah solusinya? Agar saya hidup berkah, hidup bahagia. Karena sifat dasar saya pelit, sifat dasar saya suka iri sama orang. Sifat dasar saya banyak mengeluh. Allah katakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yang betul-betul menjaga salatnya, bukan cuma mengerjakan tapi menjaga. Bagaimana menjaga salat? Menjaga khusyuknya, menjaga caranya, menjaga tempatnya. Tempat laki-laki masjid, tempat salat perempuan di rumah. Menjaga waktunya.
dan menjaga sholat fardu kita yang tidak mungkin sempurna dengan selalu mengerjakan sholat sunnah muakkadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wassalatu wassalam ala hadil bashariyati jama'a alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ikhwatal iman, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Ketika Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, kepada para sahabatnya, ketika mendapati ada seorang tawanan wanita kehilangan anaknya, didatangkan beberapa rombongan tawanan. Karena kalau udah jadi tawanan itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun yang ikut berperang dari perempuan kafir ditawan dalam Islam. Lalu dia kebetulan memiliki bayi, anak kecil masih balita. Di saat dibawa ke kota Madinah, dia kehilangan, terpisah dengan anaknya. Lalu dia mencari ke sana kemari. Dia cari anaknya, mana anak saya? Dia takut diambil oleh kaum muslimin. Menurut dia justru akan menyiksa, karena anak ini selalu nangis, terpisah dari ibunya. Dia cari sampai dia tidak peduli, kalaupun dia, padahal tidak mungkin ada kezaliman dilakukan oleh kaum muslimin. Karena begitu paniknya, sehingga dia berusaha untuk mencari, sibuk untuk mencari anaknya. Lalu kata Nabi, lihat tawanan wanita itu, lihat, dia sedang mencari apa? Dia sedang mencari anaknya ya Rasul. Sekarang saya mau tanya sama kalian, ibu itu sayang tidak sama anaknya? Insya Allah ibu itu akan menemukan anaknya kembali. Lihat, ternyata ketemu, setelah ketemu langsung dipeluk, menangis terharu, berbahagia. Sayang tidak ibu itu kepada anaknya? Ya Rasulullah, itu pertanyaan tidak perlu jawaban. Tidak ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Lalu Rasul menunjuknya ke langit. Allah arham bi ibadihi min waladiha. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi yang membuat kita kehilangan semua kebaikan, keberkahan yang Allah siapkan karena dosa. Dan kita tidak segera menghilangkan sifat dasar kita yang negatif. Tinggalkan maksiat, jauhi segala dosa, banyaklah bertaubat pada Allah. Satu, sesibuk apapun kita ya ikhwatal iman, setinggi apapun derajat kita, sesukses apapun kita, jangan tinggalkan salat. Karena Nabi di akhir hayatnya ketika akan berpisah dengan kehidupan dunia, dia bilang as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat. Begitulah pesan terakhir Nabi SAW. Jalankan pesan Nabi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa merahmati kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-ridha. Allahumma inna as'aluka اللهم إنا نسألك اللذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي يسمت أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.